Permasalahan belum maksimalnya pencapaian target terkait pendapatan asli daerah menjadi sorotan DPRD Banjarmasin karena pendapatan asli daerah Banjarmasin secara nasional tergambarkan 70,83% masuk dalam zona habak. Bila dibandingkan dengan Banjarbaru, mereka sudah bagus karena berada di atas 80 hingga 90%. Permasalahan belum maksimalnya pencapaian target terkait pendapatan asli daerah menjadi sorotan DPRD Banjarmasin karena pendapatan asli daerah Banjarmasin secara nasional tergambarkan 70,83% masuk dalam zona habang. Bila dibandingkan dengan Banjarbaru, mereka sudah bagus karena berada di atas 80 hingga 90%. Sementara daya saingnya sama-sama perdagangan wan jasa. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnur Ali Ep usai rapat paripurna tutup masa sidang 3 tahun 2023 dan membuka sidang pertama tahun 2024 di ruang rapat paripurna kantor DPRD Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Selasa 2 Januari 2024. Matnur Ali Ep menyatakan rendahnya pendapatan asli daerah yang didapat tentunya akan menjadi sebuah tantangan bagi Dewan Banjarmasin. Artinya dengan kondisi yang sama ya, Banjarbaru itu kan tidak ada sebagai daya saingnya itu hanya sama dengan kita perdagangan dan jasa juga kan. Artinya mereka PAD-nya apa sih? Nah, Kota Banjar juga PAD-nya kan banyak juga, pajak, restoran, hotel. Di sana nggak ada hotel. Masih tinggi Banjarbaru di mana? Ini yang mungkin kami soroti bahwa capaian target Kota Banjarmasin itu masih di bawah. Hanya 70,83%. Artinya ini tantangan bagi kami di DPRD, tantangan ya. Kami juga akan bagaimana untuk memberikan support kepada pemerintah kota, artinya untuk lebih meningkatkan PAD ini ya, sehingga juga bisa balance antara belanja dengan pendapatan ini juga untuk belanja daerah ya, Kita di Kota Banjarmasin untuk tahun 2023 kemarin belanja daerah kita 2.320 ya. 2.320. Sedangkan belanja daerah kita 1,2 triliun. Kita mengalami defisit. Defisit anggaran di Banjarmasin menurut politisi Partai Golkar ini akan bisa tertutupi apabila target pendapatan asli daerah akan meningkat. Sehingga saban pembahasan anggaran, pemerintah kota selalu diingatkan supaya APBD Banjarmasin bisa terjaga dengan baik, karena bila selalu defisit maka APBD bisa dikatakan kada sehat. Terbukti realisasinya kada tercapai. Ya, sehingga juga bisa balance antara belanja dengan pendapatan ini juga untuk belanja daerah ya, Kita di Kota Banjarmasin untuk tahun 2023 kemarin belanja daerah kita 2.320 ya. 2.320. Sedangkan belanja daerah kita 1,2 triliun. Kita mengalami defisit. Ya. Nah, defisit ini sebenarnya akan bisa kita tutupi apabila target PAD itu akan lebih meningkat. Ya. Kalau tidak, kita akan menjadi besar pasak di berarti dia. Ini saya setiap kali saya pembahasan anggaran, saya berikan warning pemerintah kota bahwa kita kondisinya kalau defisit terus APBD kita berarti APBD kita tidak sehat. Ternyata betul kan? Artinya sekarang ini realisasi APBD, realisasi PAD kita kan sudah tidak akan tercapai. Itu yang pertama. Matnur Ali Ep menyatakan progres pembangunan pun banyak nang gagal diselesaikan di tahun 2023. Buktinya masih ada jalan maupun jembatan yang masih dalam pengerjaan. Sedangkan pembangunannya kada multies. Berarti ujar Matnur Ali Ep ada kontraktor proyek yang harus mendapatkan penalti. Nah, ini kalau kami nilai pemerintah kota berdasarkan kacamata kami di DPRD, kami nilai di tahun 2022 kemarin itu mengalami keterlambatan juga. Ya, keterlambatan, tapi tidak sampai ke tahun berikutnya. Di tahun ini akan lebih parah dibandingkan dengan tahun 2023. Di tahun 2022. Artinya proyek di tahun 2003 akan dibawa, dikerjakan, diselesaikan di tahun 2023.
ini kan menjadi pengawasan kami sebenarnya. Pengawasan kami ini bukan merealisasikan anggaran, mengawasi pembangunan, mengawasi dengan penggunaan anggaran, itu tupoksinya DPRD. Matnur Ali F berharap berbagai permasalahan terjadi di tahun 2023 lalu kada akan terulang lagi di tahun-tahun mendatang karena menjadi catatan DPRD Banjarmasin.